Kembali lagi di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Nah, ini kami juga berterima kasih kepada teman hati yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kita langsung bacakan ya, Kang Rashid ya. Siap. Salah satu pertanyaannya adalah anak saya akan memasuki SD, sekolah dasar, dan saya ingin anak saya ini masuk ke sekolah Islam agar memiliki pemahaman agama yang kuat, namun jaraknya jauh dari rumah, Kang Rashid. Sementara sekolah yang mempunyai kurikulum yang bagus dan dekat dari rumah adalah sekolah umum, bukan sekolah Islam. Bagaimana sebaiknya? Apakah saya masukkan ke sekolah umum saja dan baru masukkannya ke sekolah Islam di jenjang berikutnya? Silakan mungkin dengan saran Kang Rashid Ya, untuk pertanyaan ini. terima kasih teman hati rahmati Allah. Memang itu harus perjuangan, harus berjuang. Kita punya harapan anak kita memahami keagamaan yang tajam dan dalam. Karena dengan memahami agama, dia akan terguiden, terbimbing itu. Tetapi jaraknya jauh. Gitu ya. Ada yang dekat, sekolah yang kurikulumnya bagus. Di situ harus memilih. Dan orang Islam pasti pilihannya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berawal bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana Luqmanul Hakim, beliau memahamkan sesuatu sebelum ilmu yang lain adalah kenalkan dia dengan penciptanya. Oke. Nah, kamu tuh ada penciptanya, kamu tuh ada yang memberi rezekinya. Papa hanya perantara saja, menjadikan papa dan mama membuat perantara, kamu terlahirkan ke muka bumi. Pertama kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Luqmanul Hakim mengatakan bahwa la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Pahamkan kepada anakmu tentang siapa penciptanya. Dengan kata lain berarti yang pertama harus diinputkan pengetahuan kepada anak tentang Robnya. Berarti ini agama. Jadi saran Kang Rashid, berjuanglah Bapak teman hati ini, berjuang walaupun jauh, berangkatlah. Oke. Karena capeknya, jarak jauhnya Allah hitung sebagai ibadah. Masya Allah. Dan ketika agama sudah memahamkan kepada hati sang anak dan dia dalam, insya Allah itu adalah investasi. Tengok sejenak, kenapa harus agama terlebih dahulu? Ada siswa-siswa SMA di kelas 2, kelas 3 sudah hafal 30 juz. Hafal 30 juz. Universitas yang bonafid seperti katakan UGM dan UI. Beliau mempersilahkan orang yang hafal Quran masuk universitasnya tanpa dengan ujian. Bahkan dikasih beasiswa. Sedangkan yang lain ngantri ujian untuk masuk ke dalam kampus hebat itu. Tapi orang yang hafal Quran dipersilahkan masuk tanpa diuji. Dan dikasih beasiswa. Ya. Itu adalah kepercayaan yang tinggi. Orang para penghafal Quran itu jernih otaknya. Tajam hatinya. Sehingga tidak perlu diuji lagi, masuk. Bahkan dikasih beasiswa. Dengan kata lain bahwa memang belajar itu adalah bagaimana kita berakhlak. Dan semua itu ada pada agama. Maka Bapak saran Kang Rashid tadi, Bapak berjuanglah, hantarkan anak walaupun jauh ke tempat beragama itu, belajar agama Islam. Oke. Nah, kalau sudah matang di situ, sekolahkan ke mana saja. Karena itu adalah menjadi Dasar. booster, menjadi dasar. Seperti punten, agama itu adalah fondasi. Kalau membangun rumah di atas pantai, itu seperti belajar ilmu pengetahuan tanpa agama. Agama itu ruh, ilmu pengetahuan itu adalah jasad. Jasad tanpa ruh nggak ada efek. Maka oleh karena itu punten sekali, saran bagi teman hati ini, berjuanglah. Karena itu adalah investasi. Dan itu ibadah semua. Uang yang diinvestasikan untuk ongkos, untuk pertamaxnya, uang yang diinvestasikan untuk memberikan iuran untuk pesantrennya, itu dihitung oleh Allah. Bolak-baliknya itu. Oke, justru kalau saran Kang Rashid, teman Berjuanglah. hati, perjuangkan untuk sesuatu yang menjadi core atau dasar tadi ya Kang Rashid. Karena niscayanya usaha-usaha yang dikeluarkan dalam perjuangan itu juga akan dihitung ya. Allah tidak tidur, tidak akan mengabaikan perjuangan ini.